Kita mulai, silakan berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu. Salah satu mungkin doa. Sobo, itu aku. Ayo salah satu mungkin doa. Ayo. Jangan lama-lama. Silakan, salah satu doa. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dari rumah kita mulai, gitu ya. Jadi sudah 2 minggu yang lalu pas tanggal merah ya. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan ke bab yang baru ya, ke bab yang baru. Ini. Perpaduan gerak. Ya. Hari ini kita akan gerak. Nah, di materi sebelumnya kita bahas tentang gerak lurus. Gerak lurus ada GLBB. Nah, maka nanti dalam perpaduan gerak ini ada 2 macam perpaduan. Jadi kalau perpaduan mestinya ada minimal 2 kecepatan ya dalam satu benda. Kalau kita bahas yang lalu minggu sebelumnya kaitannya dengan gerak lurus, satu benda memiliki satu jenis kecepatan atau satu jenis gerak, GLB atau GLBB saja. Nah, maka untuk materi yang ini berarti KD yang kelima, kita nanti bahas tentang perpaduan gerak, berarti ada gabungan satu benda itu memiliki 2 macam gerak, sehingga nanti gerakan benda itu adalah mengikuti kecepatan resultannya, gitu ya. Yang pertama ini perpaduan antara GLB dan GLB. Jadi GLB dengan GLB, gerak lurus beraturan. Nah, ini nanti hasil dari GLB dengan GLB ini masih berupa GLB, gitu ya. Satu benda nanti memiliki 2 macam kecepatan sekaligus, ya, 2 macam kecepatan sekaligus. Nah, yang misalkan seperti ini, contohnya gitu ya. Nah, contohnya ada benda, biasanya yang sering digunakan itu adalah ini. Ini ada sungai gitu ya, ada sungai, ada aliran gitu. Kemudian ada perahu yang menyeberang dari satu sisi menuju ke sisi yang lain. Ya, ada aliran sungainya misalkan ke sana. Jadi misalkan ini ada perahu. Nah, perahunya sana. Saya buat arahnya ke sana. Jadi membuat arahnya umum dulu ini. Misalkan di sana. Ini kecepatan perahu. Kemudian perahu itu selain dia punya kecepatan akibat dorongan, misalnya dorongan mesin gitu ya, pakai dorongan mesin, dia juga terkena kecepatan dari air. Airnya misalkan ke sini, berarti ini nanti ada V air. Nah, ini. Nah, lalu kemana arah geraknya perahu itu setelah memiliki 2 macam kecepatan ini? Nah, arahnya nanti mengikuti arah resultan. Jadi seperti halnya ketika kita bahas tentang vektor yang lalu, ini nanti akan memiliki resultan misalkan ke sana gitu ya. Nah, jadi resultannya nanti adalah ini. Ini adalah V. Perahunya nanti gerakannya tidak ke sana,
tapi menjadi begini, meskipun menghadapnya tetap ke sana, ya. Tapi dia gerakannya akhirnya ke sini, mengikuti yang resultan ini warna biru, ya. Jadi efek dari ketika satu benda itu memiliki dua macam gaya, yang arahnya itu nanti atau tidak segaris, ya. Kalau misalkan searah segaris itu ya nanti dia hanya menjadi sangat cepat, gitu ya, dibandingkan ketika hanya memiliki satu macam kecepatan. Nah, tapi kalau yang ini perpaduan, berarti nanti gerakan objek ini tidak lagi mengikuti yang sana dan tidak lagi yang ini, tapi menggunakan kecepatan resultannya, ya. Kalau misalkan diketahui sudutnya di sini, ya, sudutnya misalkan ini adalah alfa, gitu. Nah, maka nanti besarnya resultan VR ini adalah akar VA kuadrat plus VP kuadrat plus 2 kali VA VP kalikan cos alfa, gitu ya. Jadi dikalikan cos alfa. Nah, ini adalah persamaan yang sudah kita kenal di materi tentang resultan vektor, ya, materi tentang vektor di bab keberapa dulu itu? Bab kedua, ya. Bab ketiga, vektor. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana jika alfa ini 90 derajat? Ya, kalau alfa 90 derajat, jadi misalkan ini jika alfa sama dengan 90 derajat. Nah, seperti ini, gitu ya. Jika alfa sama 90 derajat, maka ini perahunya, gitu ya. Kemudian ini lebar sungai, perahunya memiliki kecepatan VP, kemudian kecepatan aliran airnya adalah VA, ya, ini VA, maka nanti perahu itu akan bergeraknya mengikuti kecepatan resultannya VR, gitu ya. Sehingga ketika sampai di seberang, perahu itu kalau misalkan ini adalah A, dia tidak jatuhnya nanti ketika di seberang tidak di B ini, ya, tapi berada di C. Nah, ini ya, misalkan ini adalah D, gitu ya. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah untuk kalau misalkan perahu itu bergerak, jadi nanti TAB nanti akan sama aja dengan TAC sama dengan TA ke D. Itu semuanya waktunya sama, ya. Jadi kenapa kok sama? Karena sebenarnya ini bayangan. Jadi kalau misalkan ini perahunya, bayangannya sama, ya. Terus bayangan yang sini juga sampainya sama. Nah, jadi waktunya sama. Jadi waktu dari sini ke sini sama, waktu dari A ke C itu juga sama, waktu dari A ke D juga sama. Hanya saja kecepatannya beda-beda. Kalau dari A ke B pakai kecepatan VP. Kalau dari A ke D VA. Kalau dari A ke C pakai VR, gitu ya. Karena ini tegak lurus, ya, ini tegak lurus, maka nanti untuk VR itu tersisa tinggal akar dari VP kuadrat V kuadrat plus VA kuadrat. Nah, ini karena apa? Cos 90 0, gitu ya. Cos 90 0. Nah, jadi nanti dari situ kita bisa mencari waktunya dan sebagainya. Kemudian ada hubungan antara L dengan T ini. Jadi tadi berlaku L atau SAB itu sama dengan V-nya V siapa? Kalau A ke B? Ya, VP. Kemudian T-nya T A B. Ini tapi ini semuanya nilainya sama, sama-sama T-nya. Gitu ya. Maka nanti kalau misalkan ditanyakan berapakah SAC? Berarti VR, ya. Dikalikan TAC atau T saja, boleh sama, ya. Oke, sekarang contoh. Contoh
Ini misalkan ada perahu menyeberang ya, nyeberang sungai yang lebarnya misalkan 300 meter ya, cukup lebar sungainya 300 meter ya, lebarnya 300 meter misalkan, dengan kecepatan perahu gitu ya 3 meter per sekon, tegak lurus arus sungai atau arus air sungai. Kemudian jika kecepatan arus sungai adalah 4 meter per sekon, maka tentukan yang pertama adalah waktu untuk sampai di seberang ya. Kemudian yang kedua, jarak tempuh. Ini jarak tempuh sampai seberang itu perlu berapa? Nah, berarti kalau untuk mencari waktu untuk sampai seberang, berarti kan bisa diketahui lebar sungai 300 meter. Berarti kalau untuk mencari TAB, gambarnya mengikuti yang ini ya. Jadi TAB dengan lebar sungai per VP. Lebar sungai berapa? 300 meter. Kemudian VP 3. Berarti waktunya untuk sampai di seberang itu perlu waktu 100 detik atau 1 menit 40 detik gitu ya. Itu waktu untuk sampai seberang. Kemudian jarak yang ditempuh, berarti perahu yang menempuh lintasan yang mana? AB, AC atau AD? AC. Jadi perahu itu akan sampai di seberang mengikuti jalur ini ya, sebagai hasil dari perpaduan antara VA dan VB. Nah, ya. Jadi nanti jarak tempuhnya jadi adalah SAC. Jadi ini yang satu ya. Yang kedua, berarti SAC sama dengan VR kalikan T. T-nya sama nanti. Nah, berapakah VR? VR berarti akar dari VP kuadrat plus VA kuadrat dikalikan T. Ini ada 3 kuadrat plus 4 kuadrat dikalikan 100. Ini akar 25, berarti 5 ya. 5 kali 100, 500 meter. Jadi panjang lintasannya A ke C itu adalah 500 meter. Nah itu, jadi untuk perpaduan gerak, nanti benda itu gerakannya akan mengikuti gerakan resultan dari kecepatan. Gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah untuk perpaduan antara GLB dan GLB. Hasilnya masih GLB. Nah, silahkan kalau dicatat dulu. Bagian yang timur sudah ya? Sebelah kiri. Penghapus, mantap penghapus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Baik, yang kedua ya, sambil melanjutkan kedua, ini adalah perpaduan antara B dan GLBB. Nah, kalau GLB dengan GLBB nanti hasilnya ini adalah berupa gerak
parabola. Ya, gerak parabola. Ya, jadi hasilnya adalah gerak parabola. Kenapa kok disebut gerak parabola? Karena lintasannya berupa kurva parabola. Gitu ya. Jadi ada GLB dan GLBB. Nah, untuk GLB-nya nanti terjadi pada sumbu X atau pada arah horizontal. Ya. Sedangkan GLBB ini pada sumbu Y atau pada arah vertikal. Nah, kenapa pada arah vertikal GLBB? Karena ada kemarin ada apa? Yang memperlambat dan mempercepat itu adalah percepatan gravitasi, ya. Karena ini, oke. Jadi itu adalah tentang gerak parabola. Nah, kemudian nanti kalian akan menemukan buku menyebutnya bukan lagi gerak parabola, tapi gerak peluru. Loh Pak, kok gerak peluru? Kenapa kok dia disebut dengan gerak peluru? Ya karena lintasannya mirip dengan ketika meriam ditembakkan. Jadi seperti peluru yang ditembakkan itu. Gitu ya. Oke. Jadi itu adalah gerak parabola. Nah, nanti akan kok bisa seperti itu bahwa gerak parabola adalah perpaduan antara GLB dan GLBB. Nah, nanti akan saya hapus dulu. Nah, setelah ini nanti akan kita simulasikan tentang gerak parabola. Ya. Contohnya ini, ketika misalkan kita naik mobil gitu ya, mobilnya bergerak misalkan ke timur, kita melemparkan bola di tangan kita, nanti bola itu jatuhnya di mana? Melempar vertikal gitu. Kita dalam mobil, bukan di pick up ya. Pick up nanti kena angin akhirnya bolanya kan ketinggalan. Nah, misalkan dalam mobil yang di dalam ruangan, ketika kita melempar bola gitu, jatuhnya di belakang, di depan kita atau pas tangan lagi. Kira-kira gimana? Nanti coba ya naik mobil terus lempar bola gitu ya. Mobilnya tertutup ya, jangan yang di luar. Bukan yang pick up gitu ya. Nah, nanti kan misalnya seperti ini. Jadi, anggap saja saya dalam mobil gitu ya. Maka nanti ketika dilihat orang yang di jalan sana, ketika ini bola kan hanya naik turun seperti ini, ya. Tapi mobilnya sampai jalan ke sana. Nah, maka nanti kalau misalkan seperti ini, tangan saya ini hanya naik turun. Nah, lintasannya kalau dua tampak seperti itu. Ya. Tangan saya tadi kan hanya naik turun. Kalau saya diam, itu seperti ini. Kalau tangan saya naik dan saya jalan, nah, iya, menjadi gerak parabola. Jadi ketika dipadukan, naik turun dan GLB, maka akan membentuk gerak parabola. Ini ya, ini yang paling sederhana untuk menggambarkan lintasan itu. Oke. Jadi itu adalah gerak parabola. Saya lanjutkan. Berikutnya. Ini lintasannya kurang bagus ya. Pak kok jelek sekali. Karena pas jalannya tidak benar-benar GLB gitu ya. Yang ini lebih cepat, akhirnya kelihatan panjang gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah gerak parabola. Jadi kalau misalkan digambarkan, ini misalkan tanah gitu ya. Kemudian ada benda, bola misalkan ya. Bola ditendang. Atau kalian menyiram tanaman, selangnya nggak cukup, tanamannya di sana. Airnya akan keluar. Gitu. Juga membentuk lintasan parabola, gitu ya. Jadi nanti bola ini diberi kecepatan. Saya gambarkan diberi kecepatan adalah V0. V0 itu sebagai kecepatan awal. Nah, kemudian sudut elevasinya, nanti kalau disebut sebagai sudut elevasi, itu berarti diukur dari horizontal, ya, diukur dari horizontal. Itu sudut elevasi. Oke. Kemudian lintasannya bola ini nanti akan lagi di sana. Ini misalkan sejajar, ya, pasti lapangan yang
jadi bola itu dia akan pernah berada di sini, pernah berada di titik tertinggi, maka ketika dia turun, berarti pernah suatu saat dia berada di titik yang sejajar dengan posisi sebelumnya. Jadi kalau ini saya beri titik C, ini titik D, ini titik E. Nanti kalau diuraikan kecepatannya ini kan vektor gitu ya. Maka di sini nanti adalah V0x ya. Kalau sudutnya di sini berarti V0x sama dengan V0 kalikan cos atau sin. Pakai cos. Dekat cos. Berarti sumbu vertikalnya ini ya. Ini V0y. Berarti V0 ya sin alfa. Gitu ya. Nah, jadi ini nanti selalu GLB. Kalau GLB kecepatannya bagaimana? Berubah atau tetap? Tetap. Berarti nanti di sini itu juga sama. Ini adalah PBX dan nilainya sama dengan V0x karena GLB ya. Kemudian VCX itu juga sama dengan V0x karena GLB. Di titik D ini pun juga sama. VDX nilainya juga sama dengan V0x. Bagaimana dengan di titik E? Di sini pun juga sama. VEX nilainya juga sama dengan V0x sama dengan V0 cos alfa. Ya, jadi itu sama. Kemudian bagaimana dengan arah vertikalnya? Pada arah vertikal, dia GLBB. Kenapa GLBB? Karena ada ya, gravitasi atau percepatan gravitasi. Dan dia selalu vertikal ke bawah. Jadi pada proses A atau C, itu proses naik. Ketika proses naik, ini berfungsi sebagai perlambatan. Sehingga ketika proses naik, benda akan diperlambat. Kalau diperlambat, kecepatannya semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Sehingga nanti ketika di sini, di titik ini, nah ini ya, semakin pendek. Jadi ini adalah VBY. Ini resultannya. Namanya VB. Dan di C ini adalah titik puncak. Kalau puncak, berarti benda itu diam. Maka VCY sama dengan 0. Diam itu berarti adalah kecepatan pada arah vertikal itu 0, tapi pada arah horizontal masih ada. Sehingga dia masih bisa bergeser ke sana. Kalau seandainya semuanya 0, dilempar gitu bola, itu berhenti. Tidak ada atau seperti itu? Nah, nggak ada. Jadi dia masih ada, loh kok bisa geser ke sana? Karena kecepatan arah horizontalnya itu tetap ada. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, pada gerak parabola, kecepatan di puncak sama dengan 0. Betul atau salah? Pada gerak parabola, kecepatan saat di puncak adalah 0. Betul atau salah? Bergeleng itu maksudnya gimana? Ya. Di puncak ada kecepatan enggak? Tidak ada. Hati-hati ya. Pada gerak parabola, kecepatan benda di puncak itu adalah 0. Itu adalah salah. Tapi kalau kecepatan saat di puncak, kecepatan arah vertikalnya adalah 0, itu benar. Tapi kecepatan, berarti kecepatan itu resultannya 0, itu salah. Kenapa kok salah? Karena masih ada V pada arah horizontal. Gitu ya. Hati-hati di situ. Oke. Nah, jadi di sini VCY-nya 0 karena puncak. Gitu ya. Kemudian setelah melewati C, benda mulai turun. Ketika C itu VCY-nya 0, maka ketika setelah melewati C, baru mulai ada ini V DY, arahnya ke bawah. Ya, besarnya VDY dan VBY itu sama, besarnya sama, arahnya berlawanan. Satunya proses naik, satunya proses turun. Kalau turun berarti arahnya ke bawah.
Jadi selama titik itu sejajar, maka besarnya kecepatan itu sama, hanya beda arahnya. Jadi ini VD resultannya di sini. Ya. Jika gerakannya itu ke sini, tidak turun ke sini ya, tapi mengikuti resultan ini. Nah, nanti di sini, nah ini ada VEY, dan ini nanti nilainya juga sama dengan V0Y. Karena itu adalah sejajar. Yang ini kan X ya, yang ini yang Y, pada arah vertikal. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui ya nanti ya, yang penting. Kemudian ketika di sini nanti kita sebut sebagai tinggi maksimum, tinggi puncak. Berarti nanti sebagai tinggi maksimum. Kalau biar jelas berarti warna hitam gitu ya. Nanti yang ini disebut sebagai tinggi maksimum, gitu ya. Nah, maka dari perilaku-perilaku ini dapat dirangkum ini beberapa catatan penting, gitu ya. Yang pertama adalah ini, di puncak maka Vx-nya tidak sama dengan 0 ya. Tetapi Vy-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, Vx-nya berapa? Sama dengan V0x. Kenapa kok sama? Karena GLB. Gitu ya. Jadi di titik manapun kecepatan arah horizontalnya sama. Kemudian yang kedua, pada titik yang sejajar, maksudnya adalah titik naik dan turun. Misalkan dari B dan D, ya, titik yang sejajar, maka besar kecepatan sama, tapi arah berlawanan. Jadi yang vertikalnya ini ya, arahnya berlawanan. Kemudian yang ketiga, nah, jika posisi awal dan akhir sejajar, maka waktu naik sama dengan waktu turun. Ini ya. Syaratnya apa? Posisi awal dan posisi akhirnya sejajar. Jadi antara A dan E sejajar, maka waktunya dari A ke C sama dengan waktu dari C ke E. Ya, ini beberapa catatan penting. Nah, silahkan kalau dicatat dulu. Oke, silahkan ya, boleh dicatat dulu. Nah, setelah ini kita nanti akan menyaksikan simulasi gerak parabola, gitu ya. Silahkan dicatat dulu. Nanti yang dari rumah juga bisa menyaksikan untuk lab virtual. Kita akan melihat beberapa perilaku pada gerak parabola, gitu ya. Pernah mungkin kalian olahraga tolak peluru, lempar lembing, ya. Oleh guru olahraga disarankan sudut lemparannya berapa? Ketika melepaskan peluru dengan sudut elevasi atau sudut kemiringan, berapa? Berapa derajat? 90 derajat? Atau 0 derajat? Biasanya kalau tolak peluru, ini, terus tangannya gini kan? Sudut berapa ini kira-kira? 45. Kenapa kok 45? Pakai fisikanya nanti. Ya. Kenapa harus 45 derajat gitu ya? Ya, kenapa harus 45 derajat? Nanti akan kita bahas itu. Kenapa sudut elevasinya harus 45 derajat? Baik tolak peluru ataupun lempar lembing. Jangan sekali-kali tolak peluru 90 derajat ya. Dilempar ke atas terus kembali lagi gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Tolak peluru berarti nanti harus
45 derajat. Oke. Silakan dilanjutkan mencatatnya dulu. Setelah ini kita akan melihat simulasi gerak peluru, ya. Nah, kalian nanti bisa melihat itu di halaman websitenya dari Kemdikbud di belajar.kemdikbud.go.id. Bisa ada simulasi tentang gerak peluru, ya. Atau kalau mau yang produk dari luar negeri, mengakses di phet.colorado.edu, ya. Nah, kita pakai yang dalam negeri dulu, ya. Setelah ini kita akan simulasikan gerak parabola. Dan nanti akan kita lihat kenapa kok saran dari guru olahraga tolak peluru lempar lembing 45 derajat. Ya. Oke. Sekarang akan saya share screen, ya. Saya share screen. Oh, di sini tidak kelihatan, ya. Nah, ini saya share screen. Ini gerak parabola, ya. Dan kemudian nanti disebut juga dengan gerak peluru. Kenapa gerak peluru? Karena nanti seperti lintasannya peluru yang ditembakkan, gitu, ya. Yang ini saya rekam dulu. Nah, baik. Sekarang yang ini, ya. Kita lihat sudutnya. Jadi kalau misalkan ini sudutnya saya kecilkan, misalkan 20, gitu, ya. Kalau 20 berarti nanti sepertinya di sini, ya. Kita lihat, bandingkan, luncurkan. Nah, situ, ya. Ini jatuhnya. Kemudian sudutnya, ini kecepatan awalnya 12, gravitasinya 9,8. Kemudian sudutnya saya tingkatkan lagi, misalkan 30. 30, gitu, ya. 30 derajat diluncurkan. Nah, jangkauannya ini adalah 12,73 meter, ya. 12,73 meter. Kita lihat tadi yang ketika 20 tadi berapa? Ulangi lagi yang 20. Jangkauannya, ya. Jangkauannya adalah 9,45 meter. Ya, sekarang sudut 30 tadi adalah 17 atau berapa tadi, ya? Nah, 12,73 meter. Sekarang kalau 45. Nah, 14,69 meter. Saya naikkan sudutnya 55. Semakin tinggi, tapi semakin jangkauannya semakin pendek, ya. Jangkauannya semakin pendek. Berapa jangkauannya di situ? 13,81, ya. Kalau sudutnya saya tambah lagi 65 misalkan, semakin tinggi, tapi jarak mendatarnya semakin pendek. Kalau misalkan 90, ya. Nah, jangan sampai tolak peluru sudutnya 90 derajat, ya, mengenai dirinya sendiri. Jadi itulah alasan kenapa disarankan sudutnya adalah 45 derajat. Karena sudut 45 derajat akan menghasilkan jangkauan paling jauh di antara sudut-sudut yang lain untuk kecepatan awal yang sama. Gitu, ya. Jadi dengan kecepatan awal yang sama, jika dibandingkan untuk sudut 0 sampai 90, maka yang paling jauh adalah 45 derajat. Sehingga dalam olahraga itu disarankan sudutnya 45 derajat. Gitu, ya. Oke. Kemudian bagaimana jika kita lihat sekarang saya punya sudutnya misalkan 30. Kita luncurkan, gitu, ya.
30, kemudian diluncurkan. Nah ini. Jangkauannya 12,73 meter. Itu 30. Sekarang kalau 60. 12,73 meter. Jarak mendatarnya. Berarti bagaimana? Sama. Sekarang kalau misalkan sudutnya 20. Jangkauannya 9,45 meter. Sudutnya sekarang 70. Jangkauannya 9,45 meter. Apa yang bisa kalian simpulkan? 30 dengan 60 sama, 20 dengan 70 sudutnya sama, jangkauannya sama. 30 dengan 60 ditambah hasilnya berapa? 60 tambah 30, 20 tambah 70. Berarti kalau total sudut dari dua sudut ya, dua sudut yang jika dijumlahkan itu 90, maka jarak mendatarnya sama. Nah, maka nanti ketika misalkan kalian ada yang jadi TNI misalkan gitu ya, kemudian latihan perang menggunakan meriam gitu ya, menggunakan meriam pakai ini. Jadi kalau misalkan sasarannya di Jalan Juanda dan meriam itu bisa menjangkau dengan sudut 45 derajat, ternyata jatuhnya peluru di utaranya Jalan Juanda. Apa yang harus dilakukan? Sudutnya dikecilkan atau dinaikkan. Kalau sudutnya dikecilkan, lihat dulu depan ada gedung enggak. Lihat depan ada gedung, ya pelurunya nabrak gedung, ya. Maka sudutnya dinaikkan di atas 45 derajat yang bisa menghasilkan jangkauan sesuai sasaran. Itu ya diperhatikan, hati-hati. Asal nembak itu koncone dhewe ning ngarep ditembak gitu ya. Hati-hati gitu ya. Jadi ketika nanti di TNI, misalkan itu ya, pakai meriam gitu, menembakkan meriam, tidak sekedar menembakkan saja gitu ya. Misalkan sasarannya musuhnya ada di jarak 3 km. Meriamnya hanya bisa menjangkau ketika sudutnya 45 derajat, hanya bisa menjangkau 2,5 meter. Apa yang harus dilakukan? Agar bisa sampai sasaran? Mengubah sudut apa menggeser meriam? Apa yang dilakukan? Ketika pakai 45 derajat hanya bisa menjangkau 2,5 km. Padahal sasaran ada di jarak 3 km. Jadi meriamnya harus didekatkan dulu karena pakai sudut 45 dengan jarak yang terlalu jauh tidak nyampe. Jangan dipupuk satu wembain, entek pelurumu ya. Ya. Jadi itu harus nanti bergerak cepat, apalagi dalam kondisi genting misalkan perang seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan harus seperti itu, dengan cepat harus segera mengambil keputusan dan ini harus dipakai. Ya, pengetahuan tentang seperti ini dipakai. Nanti kalian melihat tentara yang menembakkan mortir itu ya, itu kan miring seperti ini. Oh, miringnya sepiro wi, apa sakarepe dhewe? Ya enggak, gitu ya. Dipaskan. Sasarannya di mana? Jangkauannya berapa? Kemampuan itu untuk jatuh nanti berapa meter, gitu ya. Nah, misalkan pakai 45 derajat aja masih kurang, jangan sekali-kali menembak dulu, maju dulu mendekati sasaran, gitu ya. Gitu ya. Termasuk ketika memakai senapan dan sebagainya. Ketika ditembakkan, nah senapan ini bisa menjangkau paling jauh berapa meter. Misalkan jangkauan paling jauh 1,5 kilometer gitu ya, musuhnya di 2 kilometer, coba menembak maju dhisik gitu ya. Baru nembak gitu ya. Jangan asal nembak itu aja gitu ya. Makanya spesifikasi senjata itu harus tahu, dikuasai dengan persis gitu ya. Penguasaannya salah satunya tentang ini, karena nanti berkaitan dengan peluru, gitu ya. Lintasannya bentuk gerak parabola. Ya, tidak asal nembak saja, foto nembak gitu aja. Ya, musuhnya nggak usah nembak, nggak kena peluru, karena tidak sampai jangkauannya, gitu ya. Gitu ya. Oke. Terus sedikit yang perlu diketahui, itu kaitannya dengan fisika di dunia militer. Oke, sekarang kita lanjutkan, gitu ya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan sesuatu yang baru bahwa untuk ini
dua sudut yang totalnya 90 derajat, maka jarak mendatarnya sama. Ya, jadi kalau misalkan suruh carilah pasangan sudut yang jarak mendatarnya sama. Berarti kalau misalkan 37 pasangannya dengan 53. Kan ditambahkan hasilnya 90. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Yang ini saya hapus. Oke. Gambarnya saya simpan. Ini dipakai saja gambarnya ya. Karena menggambar ini pada waktu yang lama. Oke. Oke, kemudian persamaan apa saja yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang gerak parabola, gitu ya. Nah, untuk gerak parabola, rumus yang harus kalian hafalkan hanya ada 4, ya. Hanya ada 4 saja. Rumus yang mana? Bab yang lalu, gerak lurus. Ya, hanya itu saja ya. Jadi yang harus digunakan nanti adalah ketika meninjau pada gerak sumbu X, tadi apa? GLB. Kalau GLB rumusnya hanya ada 1. SX sama dengan V0X kalikan T. Ini kan materi yang lalu. Ya kan? Jadi sebenarnya materi ini adalah terapan dari bab sebelumnya. Jadi tidak perlu nambah rumus lagi gitu ya. Hafalannya tetap. Kemudian pada sumbu Y, tadi apa? GL BB. Tapi GLBB-nya adalah GLBB yang vertikal, maka rumusnya yang perlu dihafalkan ada 3, ya, ada 3. Yang pertama, PTY, ya, sama dengan V0Y plus Y kalikan E. Yang kedua, H sama dengan V0Y, karena vertikal gitu ya. Nanti V0Y-nya diganti dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Yang ketiga, PTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2GH. Ini kan materi yang lalu. Tidak menambah rumus lagi kan? Tidak menambah hafalan. Menghafalkan jika nanti diterapkan dalam penyelesaian di soal gerak parabola. Jadi rumusnya masih menggunakan rumusan di bab yang lalu. Oke, sekarang kita akan mencari keadaan-keadaan tertentu ya pada gerak parabola. Yang akan kita cari adalah yang pertama adalah waktu sampai puncak. Ini kelihatan enggak ya? Di kamera kelihatan. Ini waktu sampai puncak, ya, waktu sampai puncak. Kalau untuk mencari waktu sampai puncak, berarti kita mengamati gerak horizontalnya atau gerak vertikalnya. Waktu ke puncak, berarti gerakannya vertikal, ya. Maka tinjau sumbu Y. Sumbu Y berarti langsung otomatis ke sini. Pakai yang mana? Pilih di antara ini. Karena mencari waktu, maka cari ada T-nya. Jatuhnya ke 1 atau 2. Karena mencari waktu sampai puncak, kan kita belum tahu berapa tingginya, nggak tahu kan? Maka pakai yang pertama. Pak, yang diketahui apa saja? V0 kan mesti tahu, gitu ya. Ini mesti tahu. Di puncak kecepatannya berapa pada arah sumbu Y? 0. Maka nanti pakai ini. VTY sama dengan V0Y plus GT. Ini hasilnya seperti ini gitu ya. Nah ini 0. Karena berhenti. Ya. Ini aja adalah V0 sin alpha J misalkan ya. Plus min GT J. Gitu ya. Kok min Pak? Kan ke bawah. G-nya selalu min kan? Nilai min 10 gitu ya. Pindah ke sini ya. Jadi ada G, T, arah vertikal, kemudian ada V0 sin alpha
J. Ini J-nya kalau sudah seperti ini, hilangkan saja. Berarti yang ini kan harus sama, gitu ya. Berarti T sama dengan P0 sin alfa per G. Jadi ini adalah waktu sampai puncak. Ya. Waktu sampai puncak. Mungkin nanti di buku hanya diberikan langsung ini, gitu ya. Asalnya dari sini sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menghafalkan ini, hafalan kalian semakin banyak. Lebih baik pakai ini, yang penting tahu keadaan-keadaannya. Ketika di puncak berarti ini 0 gitu ya. Maka kalian bisa menemukan rumus-rumus cepat itu. Dasarnya hanya 4 ini saja. Kalau kalian menghafalkan rumus-rumus cepat seperti ini dan sebagainya, ini diperlukan ketika ulangannya apa? Pilihan ganda nggak masalah gitu ya. Tapi kalau uraian sebaiknya seperti ini. Ya. Kalau misalkan ini lupa, cari pakai ini, mesti ketemu nanti. Gitu ya. Oke, ini adalah waktu untuk sampai puncak. Lalu bagaimana untuk mencari H maksimum, tinggi maksimum? Ya. Sekarang mencari tinggi maksimum. Ini ya. Mencari tinggi maksimumnya. Oke, sekarang bagaimana untuk mencari tinggi maksimum? Kalau tinggi maksimum berarti pakai yang mana? Silahkan pilih rumus yang GLDB. Berarti kan masih mencari itu toh, arah vertikal. Kira-kira pilih yang mana? Pakai rumus yang mana? Satu, dua, atau tiga? Yang kedua, adakah T-nya? Waktunya diketahui pada? Kalau waktunya tidak diketahui, berarti lebih baik pakai yang ketiga. Kan ada H. V puncak kan jelas tahu toh? V puncak berapa? V puncak jelas 0. Oke, gitu ya. Maka pakai aja yang ketiga. Berarti rumus yang ketiga, PT Y kuadrat sama dengan E0 Y kuadrat plus 2 Y dot H. Ini 0, ini ada V0 sin alfa, ya. V0 sin alfa plus 2 min G, G-nya kan min, ya, ke bawah. Ini tadi adalah arah J dot H J. J dot J hasilnya J dot J. Ini hasilnya adalah 1. Ya kan? Sehingga ini ketemunya adalah 0 sama dengan V0 sin alfa min 2G H maksimum. Pindah ke ruas kiri, 2G H maksimum sama dengan V0 sin alfa. Berarti maksimum sama dengan ya V0 sin alfa per 2G. Nah, ketemu rumus untuk tinggi maksimum. Ya. Yang belum ketemu apa? Sx maksimumnya. Berapa jangkauan mendatarnya? Ya. Jadi nanti sebagai T naik. Jika posisinya sejajar seperti ini, A dan E sejajar, maka T naik dan T turun sama. Ya. Berarti untuk mencapai dari A ke E perlu waktu berapa? Ini ke sini sama.
Berarti untuk mencari jarak mendatar maksimumnya yaitu adalah Sx sama dengan V0x kalikan Tx. Tx adalah ini V0 cos alfa, berarti T naik ditambah T turun. T naik dan T turun nilainya sama, yaitu itu V0 sin alfa per G. Nah, sehingga nanti di sini diperoleh sama dengan V0 cos alfa, karena ini sama berarti saya tulis 2 kali V0 sin alfa per G. Ya. V0 kali V0 kuadrat 2 kali cos alfa sin alfa per G. Jadi ini adalah Sx. Nah, pada bagian yang ini 2 cos alfa sin alfa ya. Satu di mana ya? Itu sama saja dengan kita identitas trigonometri. Sin 2 alfa per G. V0 kuadrat sama dengan sin 2 alfa per G. Sementara percaya saja ya. Nanti pembuktiannya di matematika. Atau coba aja. Sin 30 kalikan cos 30 kalikan 2. Ini setengah akar 3 kali 2 hasilnya setengah akar 3. Sama dengan sin 2 kali 30, sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Ini identitas trigonometri. Nah, dari sini kita bisa melihat sin 2 alfa, berarti nilai sinus tertinggi itu berapa? 0, setengah 2, setengah 3, 1. Nilai sinus tertinggi adalah 1. Berarti sudut berapa yang sinusnya 1? Sudutnya berapa? 90. Berarti Sx akan sangat besar atau sangat maksimum ketika nilai ini nilainya 1. Ya. Berarti saya tambahkan sini ya. Sx sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G ya. Ini akan maksimum ketika sin 2 alfa sama dengan 1. Jadi sin 2 alfa sama dengan 1, berarti sin 2 alfa sama dengan sin 90. Berarti 2 alfa sama dengan 90, sehingga alfa sama dengan berapa? 45. Ya. Ini jadinya 25. Ini. Jadi sin 90, maka 2 alfa sama dengan 90. Berarti alfa sama dengan 45. Inilah alasan kenapa dalam lempar lembing kita disuruh 45 derajat. Asalnya dari sini. Ya. Silakan dicatat. Nah, baik, untuk hari ini berarti saya akhiri sekian dulu gitu ya. Saya tutup dulu, nanti saya mau persiapan ringkas-ringkas ini ya. Saya akhiri sekian dulu, lanjutkan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan dilanjutkan. Yang di rumah bisa meninggalkan Google Classroom, Google Meet ya.